Tuh, jangan terbalik dengan yang sebelah kanan. Kalau sebelah kanan ini adalah A irisan B. A irisan B ini adalah anggota yang sama antara A dan juga B. Nah, yang sama itu yang mana? Yang di tengah ini. Yang di tengah ini adalah A irisan B. Mudah ya ini ya. Ini mengingat waktu sekolah nih. Selanjutnya model keempat. Nah, ini kira-kira gimana nih kalau ternyata semua anggota himpunan B itu adalah anggota himpunan A. B itu masuk ke dalam A. Ini B ini yang kecil, A itu yang besar. Semua anggota himpunan B adalah anggota himpunan A. Berarti ini adalah B merupakan himpunan bagian dari A. Nah, himpunan bagian ini bisa ditulis begini. Ini artinya B himpunan bagian dari A. Notasinya bisa seperti ini, bisa juga nanti di garis bawah. Ada beberapa buku yang notasinya ini. Begini, terus bawahnya dikasih garis lagi. Itu sama, artinya adalah himpunan bagian. Jangan kebalik, ini bukan semua anggota A termasuk B, tapi semua anggota B adalah himpunan bagian dari A. Jadi B itu anaknya A, ibaratnya gitu. Sekarang contoh. Misalkan nih, unionnya 1, 2, 3, bilangan asli 1 sampai 8. Dan juga A itu 1, 2, 3, 5. B-nya 2, 5, 6, 8. Jika digambarkan, maka gambarnya akan seperti ini. Antara anggota A dan juga anggota B ada yang sama nih. Yang sama yaitu 2 dan juga 5. Makanya ini letaknya ada di tengah-tengah yang beririsan. Nah, yang A kan tadi 1, 2, 3, 5. Berarti tinggal 1, 3, 1, 2, 3, 5. Yang B 2, 5, 6, 8. 2, 5, 6, 8. Sedangkan yang anggota union 4 dan 7 tidak termasuk ke dalam A dan juga tidak termasuk ke dalam B. Makanya 4 dan 7 ada di luar lingkaran tetapi masih di dalam kotak universe. Contoh yang kedua. S bilangan asli, A bilangan ganjil, B bilangan prima lebih dari 2. Himpunan tersebut dapat dinyatakan ke dalam diagram Venn manakah yang sesuai? Siapa yang bisa menjawab ini? Kalau nggak ada yang bisa menjawab, tunjuk. Nggak ada? Oke, sekarang ini berdasarkan urutan ini tadi ya. Sekarang tanggal 5. Siapa nomor 5? Febri Lailatul Husna. Iya Bu, jawabannya yang B. Maaf Bu, maaf. Jawabannya yang C. Yang C. Bilangan prima lebih dari 2 itu bilangannya ganjil semua ya? Iya Bu. Berarti B itu termasuk ke dalam A. Berarti B himpunan bagian dari A. Oke, betul. Yang C ya berarti ya? Iya Bu. Oke, betul Mbak Husna. Terima kasih. Nah, ini. Nah, betul. Sekarang, lagi nih contoh ketiga. Perhatikan gambar di samping. Yang bukan anggota K adalah, nah di sini mana ini K-nya? Bentar. Oh, ini K. K ini yang sebelah kiri. L yang sebelah kanan. K ini adalah 3, 4, 5, 6. L-nya adalah 6, 7, 8. Dan di luar ada 1, 2, 9. Kalau yang ditanyakan yang bukan anggota K, itu yang mana jawabannya? Ada yang mau menjawab? D. D.
D 1, Ya. 2, 7, 8, 9. Oke. Mudah ya. Ini pemanasannya cukup mudah. Betul, D. Contoh 4. K itu L itu masuk. Nah, K union L atau K gabungan dengan L. Jadinya yang mana? Abu. Betul. Siapa ini tadi yang jawab? Sultan. Sultan tuh nomor belakang kayaknya ya. Sultan nomor 25. Jawabannya yang A, Bu. Betul. Kita cek benar apa enggak nih ya. Oh, enggak ada di sini. Tapi benar A. Betul. Benar A ya. Sekarang contoh 5. P faktor dari 10. Q 3 bilangan prima pertama. P gabungan Q adalah siapa yang bisa menjawab? B, Bu, B. Wah, ini rebutan ini. Dong. Oke. B apa D tadi? D, Bu. D. D. Dadu ya, dadu. Berarti. Oke, D. Faktor dari 10 itu 1, 2, 5, 10. 3 bilangan prima pertama itu adalah 2, 3, 5. Oke, betul ya. Jadi gabungannya adalah D, dadu. Nih, benar D. Sekarang nih, contoh 6. Diagram Venn di bawah ini menunjukkan banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler basket dan voli. Banyak siswa yang tidak gemar basket adalah, ada yang bisa menjawab? C, Bu. C. Oke, siapa ini tadi yang menjawab? Bella. Bella ini nomor berapa? 13. Oke, betul. C. 19 orang. Banyak siswa yang tidak gemar basket ditunjukkan. Oh, ini enggak ada arsirannya. Yang tidak gemar basket ya berarti yang basket kan ini. Berarti yang tidak masuk basket 12 ditambah 7, 19. Sekarang nih, contoh 7. Dalam sebuah kelas terdapat 17 siswa gemar matematika, 15 siswa gemar fisika, 8 siswa gemar keduanya. Banyak siswa dalam kelas adalah D, 40. D. berapa? 32. B, Bu, 32. 40. Wah, 40. Ada yang misi 40, ada yang jawab 32, ada yang 24. Oke. Yang kita cek ya. Yang benar yang mana? 17 siswa gemar matematika, 15 siswa gemar fisika, 8 siswa gemar keduanya. Oke. Gemar matematika 17, gemar fisika 15, gemar keduanya itu berarti irisan ya. Itu adalah 8 orang. Nah, total siswa di dalam kelas atau total dari gabungan matematika dan juga fisika itu adalah total yang gemar matematika ditambah total yang gemar fisika dikurangi irisannya. Kenapa dikurangi? Lah kalau nggak dikurangi, itu kan irisannya nanti ke double. Apalagi kalau ditambah. Kalau ditambah nanti double-double itu kebanyakan. Jadinya ini 17 ditambah 15 kurangi 8, 24 yang benar ya. Oke, tadi siapa aja yang benar? Saya, Bu. Ini yang benar tadi siapa? Coba, namanya siapa aja? Oh, ini ada yang, coba saya lihat. Siapa aja nih? Oke, Salsabila Rehan.
sama Muhammad Sultan. Oke. Yang benar 24. Tadi kebanyakan jawabnya 32 atau 40. Selanjutnya nih contoh 8. Bentar. Wah, tadi ke-spill dikit. Dalam seleksi penerima beasiswa, setiap siswa harus lulus tes matematika dan bahasa. Dari 10-2 lulus tes bahasa. Banyak siswa yang dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa adalah 65 Bu, yang C. Gimana cara mencari 65? tujuh Bu. Oke, tadi rumus. Nah, berapa coba? 65. 65. Ingat, total semua itu adalah total A ditambah total B dikurangi total irisannya. Di total seluruh pesertanya adalah 180. Berarti 180 sama dengan 103 ditambah 142 dikurangi irisan. Nah, yang dicari irisannya. Kan yang lulus beasiswa itu berarti yang lulus keduanya kan? Atau irisannya yang lulus matematika dan juga bahasa. Berapa itu? Iya. 180 65. sama dengan 103. Oke, bentar. Ini pennya aktifnya sebelah mana ya? Sebentar. File optionnya. Bentar. Wah. Oke, ini pennya tak aktifin dulu. Oke, jadi tadi 100. Bentar. Wah, ini besar banget nih. Oke. Bentar, tak tulisnya di sini aja. Jadinya ini 180 itu sama dengan, ini kurang besar ya. 180 itu sama dengan 103 ditambah 142 dikurangi yang dicari ya, yang lulus beasiswa. Dikurangi yang lulus, misal N. Berarti itu 180 sama dengan 245 dikurangi N. Berarti N-nya sama dengan 245 dikurangi 180. Jadi sama dengan 65. Jadi yang benar tadi jawabannya adalah 65. Oke, siapa ini tadi yang benar jawab 65? Bentar, saya lihat. Hani Bu. Udah aku baru. Oke, ini ada Muhammad Arul. Bu Nurul Hanifah. Bentar, Intan Salsabila. Sebentar. Nurul Hanifah. Terus Intan Salsabila tadi. Febri Lailatul Husna. Oke, sudah ya. Selanjutnya. Wah, bentar. Yang mana tadi? Oh, yang ini. Nah, benar ya, jawabannya C, 65. Selanjutnya, dalam satu kelas terdapat 40 siswa.
12 orang diantaranya senang biola, 32 orang senang gitar, 10 orang senang keduanya. Banyak siswa yang tidak senang keduanya ada berapa? 4 orang, Bu. 4 orang. Siapa tadi yang 6 menjawab 4 orang, Bu, 6. 6 Bu. 6 orang. 6 Bu. Tuh, ada yang 4, ada yang 6. Sekarang kita cek ya. Oke. Bentar. 6. Exit mana? Oke, sekarang kita cek. Tadi yang senang biola ada 12, ditambah yang senang gitar ada 32, dikurangi yang senang keduanya adalah 10. Berarti yang total yang menggemari biola dan juga gitar itu adalah yang memiliki kegemaran 12 tambah 32 kurangi 10 adalah 34. Nah, berarti yang tidak senang keduanya itu adalah 40 kurangi 34. Jadinya 6. Oke, yang teliti yang hitungnya ya. Ada yang 4, ada yang 6. Siapa tadi yang jawab? Kayaknya tadi banyak yang jawab 6 ya daripada yang jawab 4. Oke, siapa aja coba dicek yuk. Banyak sekali ternyata. Oh, bahkan ada 18 orang. Dari separuh lebih nih yang jawab 6, berarti udah tidak terkecoh lagi. Bentar. Oke, sudah. Nah, kita lihat selanjutnya. Contoh 10. Dari 130 anak yang menyukai lagu pop 80, yang suka lagu klasik 40, suka lagu rock 70, yang suka pop dan klasik 24, klasik dan rock 23, pop dan rock 28. Wah, ini banyak banget nih. Langsung kita bahas aja ya. Nih. Jumlah anaknya adalah 130. Berapakah yang suka ketiganya? Yang ditanyakan suka ketiganya ya. Jumlah anaknya 130, yang suka pop 80, suka klasik 40, suka rock 70. Terus ini maksudnya adalah dikurangi yang suka pop dan klasik ini tadi loh. Pop klasik 23, pop rock 23. Jadi dikurangi yang beririsan 22 tadi. 24 kurangi 23 kurangi 28. Terus nanti ditambah yang suka ketiganya. Jadi kalau cuma irisan 2 itu nanti untuk mengurangi, tetapi kalau irisan 3 nanti ditambah. 130 sama dengan 190 kurangi 75 ditambah X. Jadinya X-nya adalah 15 anak. Ya, ini tadi pemanasan aja. Ini nggak usah dikerjakan. Yang ini sekarang kita masuk ke next. Ada pertanyaan sampai sini? Pemanasan tentang himpunan? Tidak ada, Bu. Mudah ya? Kayak pelajaran, mengulang pelajaran yang kemarin. Nggih, Bu. Nggih, insyaallah. Oke, sekarang kita selanjutnya nih. Pengantar analisis real. Himpunan dan fungsi. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di analisis real itu sangat penting nih kalian mengetahui himpunan bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan real. Apa bedanya rasional sama real itu harus bisa membedakan ya. Jadi di sini
Kalau bilangan asli dan bilangan cacah bedanya apa? Ada yang bisa menjelaskan? Nol. Kalau bilangan asli Nolnya Bu, kalau dari bilangan 1. asli Kalau bilangan ada cacah nolnya, cuma kalau dari bilangan cacah 0. ada nol. Oke, Cacah bilangan dari cacah nol. dari 0, bilangan asli dari 1. Betul. Jadi asli itu adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi bilangan bulat yang positif. Jadi yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai berapa ini maksimalnya? Tak terhingga. Oke, sampai tak terhingga ya bilangan asli. Seringnya dilambangkan dengan ini n karena natural kan asli. Jadi dilambangkan dengan n, itu bilangan asli. Nah, sedangkan untuk bilangan bulat itu integers, ini lambangnya adalah z. Ini ada 0, ada 1 positif negatif, ada 2 positif negatif, 3 positif negatif dan seterusnya sampai berapa? Tak hingga. Sampai tak hingga juga. Negatif tak hingga dan positif tak hingga. Itu kalau bilangan bulat. Jadi untuk pertemuan dengan saya kita sepakati bahwa bilangan bulat ini dilambangkan dengan Z. Bilangan asli itu dengan N. Sedangkan untuk bilangan rasional itu beda dengan real. Meskipun sama-sama dari R, tapi kalau rasional itu lambangnya adalah Q. Rasional itu adalah bilangan pecahan M per N sedemikian rupa sehingga M dan juga N itu adalah anggota bilangan apa ini? Bulat. Anggota bilangan bulat. Dan N tidak sama dengan 0. Kenapa N tidak sama dengan 0? Ada yang tahu alasannya? Kalau dibagi nanti tidak terdefinisi. Betul. Jadi karena ini pecahan itu penyebutnya tidak boleh 0. Karena kalau 0 per 0 itu nanti jadinya tidak terdefinisi. Oke. Makanya ini namanya rasional itu ya harus rasional, bukan irasional, tapi ini rasional itu ya N-nya harus tidak boleh sama dengan 0 gitu. Yang penting M dan N juga bilangan bulat. Paham ya, rasional itu pecahan. Terus sekarang himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real ini bilangan yang memuat bilangan rasional, bilangan integers atau bilangan bulat dan juga bilangan asli. Begitu ya, itu bilangan real. Real itu nyata dalam bahasanya. Mungkin kalau dalam mata kuliah kalian namanya apa? Analisis nyata? Apa analisis real? Oke, analisis real. Real ini artinya bilangan nyata, bukan imajiner. Kalian tahu bilangan imajiner? Yang akar min 1. Betul, yang akar min 1 itu hanya ada dalam imajinasi baratnya gitu. Jadi nggak real itu namanya. Jadi kita pasti nggak akan membahas itu. Di sini kita akan membahas bilangan tentang bilangan-bilangan yang real. Oke. Ini ya, jadi kunci pokoknya kalian harus mengetahui 4 ini. Selanjutnya, nah ini sama kayak tadi ya. Ini gambar yang paling kiri, ini mendefinisikan A gabungan B. Ini gambaran, jadi A gabungan B ini berarti semuanya diarsir. Ini adalah semua bilangan X, semua X sedemikian rupa sehingga X-nya itu anggota A atau X-nya anggota B. Atau ya, bukan dan. Kalau dan itu berarti harus memenuhi duanya. Dan itu kalau irisan atau intersection di sini. Irisan A dan B itu hanya ada yang diarsir di tengah ini. Nah, ini berarti adalah semua himpunan X sedemikian rupa sehingga X-nya itu anggota A dan anggota B. Jadi harus memenuhi keduanya. Dia harus anggota A dan dia juga harus anggota B. Maka yang memenuhi yang mana? Kalau anggota dua-duanya, yang tengah aja gitu. Kalau yang gabungan atau yang kiri ini, pilihannya anggota A atau anggota B. Kalau atau itu memenuhi salah satu saja cukup. Tapi kalau dan itu harus dua-duanya.
Nah, sekarang yang paling kanan gambarnya ini adalah komplement. Komplement itu selisih. Biasanya bisa ditulis A dikurangi B. Atau bisa ditulis A garis miring B, tapi garis miringnya ke sini ya. Ini, ke arah kanan bawah. Bukan garis miring yang biasanya, tapi garis miring yang ini. Ini artinya A dikurangi B. Jadi adalah semua X, di mana X-nya itu anggota A dan bukan anggota B. Jadi dia anggota A tetapi bukan anggota B. Maka yang memenuhi yang ini. Yang tengah itu tidak termasuk. Jadi A-nya pun tidak utuh. Jadi A-nya itu ya hanya murni A yang bukan termasuk irisan dengan B. Gitu ya. Jadi notasinya bisa kurangi A min B atau bisa juga A garis miring B seperti ini. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, belum ada ya? Belum, Bu. Belum, kita next. Ini masih pemanasan sama kayak tadi di sini. Jika ABC adalah himpunan, maka A dikurangi BUC itu sama dengan A kurangi B. Nah, ininya U-nya dibalik jadi gabungannya jadi irisan. A kurangi B irisan A kurangi C. A dikurangi buka kurung B irisan C, maka ini bisa didistribusikan jadi A irisan B, terus A kurangi B maksud saya, jadi A kurangi B, irisannya berubah menjadi gabungan, terus jadi A kurangi C, gini. Sebentar. Nah, jika A dan B itu adalah himpunan yang tidak kosong, kalian tahu nggak himpunan kosong itu anggotanya siapa? Kosong. Kosong, bukan nol berarti, nol atau bukan? Bukan. Bukan, beda ya. Kalau ada anggotanya nol itu berarti nggak jadi kosong. Kosong itu tidak ada apa-apa. Kalau nol ya berarti itu ada isinya siapa? Ya nol itu, gitu ya. Jadi, nah sekarang jika A dan B itu himpunan yang tidak kosong, berarti ada isinya ya, non-empty sets, maka Cartesian product atau A X B, jadi A dengan perkalian Cartesian A X B, ini adalah urutan dari A, B kecil dengan A kecil itu adalah anggota dari himpunan A dan B kecil adalah anggota dari himpunan B. Nah, ini contohnya. Contohnya itu adalah sebentar. Contohnya misalkan AI ini sama dengan misalkan 1, bentar ini kepencet. Nah, ini adalah satu, terus 2, terus 3. B. Dan ini ganggu. Nah, terus ini itu sama dengan misalkan berapa angkanya? Bebas berapa? Enggak ada kayak putusnya aja. Bu, mohon maaf.
Sinyalnya putus-putus. Ibu, suaranya putus-putus. Sinyalnya putus ya. Oke, sekarang sinyalnya sudah baik apa belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Bu. Oke. Oke. Kalau sudah, alhamdulillah. Pantesan kok hening banget tadi. Bisa 5 dan 7. Nah, maka AXB itu sama dengan, misal ini kan A, B. A-nya kan 1, 2, dan 3. B kecilnya 5 dan 7. Berarti A, B itu bisa 1,5. 1,5. Ini kenapa sih ya? Bentar. Pointernya agak 1,5. Terus habis itu 1,7. Maaf, ini kurung biasa ya. Terus habis itu 2,5. 2 dan 5. Terus ada 2 dan 7. Lalu selanjutnya ya 3 dan 5. Terus 3 dan 7. Oke, udah selesai ya ini. Nah, ini adalah contoh AXB. Gitu. Jadi kalau AXB itu tinggal disebutkan aja, diurutkan gitu. Kalau AXB XC, nanti himpunannya ada A, B, C. Nah, nanti komanya berarti nanti ada 3. 1,5 misal A, B, dan juga C gitu. Oke, ada pertanyaan tentang Cartesian product? Oke. Kalau belum ada pertanyaan, sekarang next ya. Next ini kita, ini apa ini? Gambar apa nih kira-kira? Gak cari. Apa sih? Pikir. Ini maksudnya apa ini? Ada X dimasukkan ke dalam mesin F, keluarnya jadi Fx. Ini kira-kira materi apa ini kalau dalam matematika? Fungsi. Fungsi, betul. Jadi F ini adalah fungsinya. Jadi kalau X dimasukkan ke dalam mesin F itu jadinya jadi Fx. Ini asalnya, ini hasil. Kalau mau nyebut ini daerah asal, ini daerah hasil, gitu ya. Ini daerah hasil, ini daerah asal. Nah, gambarnya selain itu juga ada juga di sebelah kiri nih. Misalkan daerah asalnya itu adalah A. Ini anggotanya ada A kecil. Terus daerah hasilnya itu adalah B. Ini sebesar ini. Ini ada fungsi F. Jadi A diolah dengan fungsi F jadinya FA. Jadinya FA. Nah, ini artinya berarti FA ini kan sama dengan, ini kan hasilnya kan sama dengan B. Jadi B ini sama dengan FA. Nah, ini adalah ruang dari hasil fungsi di sini. Gitu ya, ini tentang fungsi. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke. Next. Sekarang kita ke definisi selanjutnya. Misalkan F itu adalah fungsi yang mendefinisikan dari A ke B. Maka F ini disebut injektif
Jadi ini kata yang penting di sini adalah injektif atau satu-satu jika kalau X1 itu tidak sama dengan X2, maka Fx1 tidak sama dengan Fx2. Ya, ini berarti F adalah fungsi yang injektif, gitu. Nah, contoh fungsi yang tidak injektif itu seperti apa? Ada yang bisa mencontohkan nggak? Jika X1 itu sama dengan X2, maka Fx1-nya itu sama dengan Fx2. Oke, kalau mau membuktikan kebalikannya, itu bisa ketika, oh ya, berarti ketika X1 tidak sama dengan X2, ternyata Fx1-nya sama dengan Fx2, itu berarti tidak injektif. Contohnya apa ya? Bentar. Contohnya itu adalah, misalkan fungsinya itu adalah fungsi, ini misal Fx-nya itu sama dengan X kuadrat. Nah, ketika X-nya itu adalah 1, maka Fx-nya berapa? 1. 1. Nah, ketika X-nya itu adalah negatif 1, maka Fx-nya berapa? 1. 1 juga. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa X-nya beda ini. X1-nya itu adalah 1, X2-nya adalah negatif 1. Ini kan tidak sama ya? Memenuhi kan? X1 tidak sama dengan X2. Nah, tetapi ternyata Fx1 itu sama dengan Fx2. Nih, berarti tidak memenuhi kan? Kalau tidak memenuhi berarti dia bukan fungsi injektif, gitu ya. Jadi ini bukan injektif. Jadi ini bukan. Nah, ini bukan injektif, gitu ya. Nah, sekarang fungsi surjektif itu fungsinya gimana? Misalkan ini yang B, kita masuk ke yang B. Jika fungsi F itu memetakan dari A ke B, tuh, dengan FA itu sama dengan B, maka jika range dari F itu sama dengan B, maka F itu adalah fungsi surjektif. Nah, artinya, misalkan nih, hasil dari range itu kan hasil dari F itu semuanya adalah anggota sama dengan B, itu berarti dia surjektif. Nih, contohnya nih, kalau misalkan ini ada anggotanya, misal ini bentar. Maaf. Misal ini tadi ada 1. Halo, ini sinyalnya bagus kan? Bagus, Bu. Oke, Bu. Ada 2. Ya Allah, ini kenapa ya? Ini ada 2. Ini saya kalau mencetnya terlalu menekan terlalu kuat nih jadinya kayak gini. Saya biasa kalau nulis tuh di kertas tuh sampai itu loh. Sampai menet banget. Tahu nggak bahasa menet banget? Misal ini 3. Ya Allah. Misalkan ini 3. Nah, gini. Ada 2 tadi hilang ya.
Terus ini misalkan, nah ini misal fungsinya, ini misal ini ada fungsi F-nya itu misal fx-nya jadinya x plus 1 gitu ya. Nah, berarti di sini kalau ada 2, 3, 4 gini. Ini kan berarti berpasangannya gini kan. 1 dengan 2. 2 dengan 3. 3 dengan 4. Nah, jika semua range F atau range F-nya ini kan adalah ini ya, si B ini tadi. Bentar, kursornya kemana tadi? Nah, misal ini adalah si B tadi, maka ini kan B tadi. Jika ini adalah si B, dan ini 2, 3, 4 itu adalah range F, itu sama dengan B, maka dia surjektif. Nah, tetapi misalkan ternyata yang B itu nggak cuma 2, 3, dan 4 nih. Ternyata ada angka 1 di sini. Kalau ada angka 1, berarti dia bukan range dari 1, 2, 3 ini kan? Bukan range hasil fungsi kan? Satunya nggak punya pasangan. Kalau satunya nggak punya pasangan, artinya dia injektif. Tidak surjektif, bukan injektif, tapi tidak surjektif. Kalau ada tambahan 1 gini sudah tidak surjektif. Gini ya, karena ada tambahan 1 ini menyebabkan, misal karena ada satu pasangan yang tidak, ada satu anggota yang tidak punya pasangan, berarti dia tidak surjektif. Tidak surjektif gitu. Tuh, kalau ada yang tidak punya pasangan berarti dia tidak surjektif. Nah, sekarang yang C, kalau memenuhi injektif dan juga memenuhi, gini ya, berarti kalau memenuhi injektif dan juga surjektif, berarti dia nyebutnya adalah bijektif. Gitu ya. Berarti kalau bijektif itu gimana, Bu? Kalau bijektif itu berarti yang sebelah kanan atau daerah hasilnya itu punya pasangan semua. Kalau punya pasangan semua namanya surjektif. Dan juga injektif. Injektif itu adalah yang sebelah kiri itu punya pasangan masing-masing. Jadi tidak rebutan. Kalau kayak ini tadi, yang sebelah kiri ada 1, ada -1, menunjuknya ke 1. Jadi yang sebelah kanan punya pasangan semua, yang sebelah kiri juga punya pasangan semua, tapi pasangannya cuman 1, jadi harus setia gitu ya. Nggak boleh tuh -2, -3, -4. Jadi pasangannya cukup 1. Jadi itu namanya injektif. Gitu ya. Oke, bisa membedakan? Iya, Bu. Oke. Kita next ke ini. Ini fungsi apa nih? Namanya fungsi komposisi. Jadi ini pasti kalian juga SMA sering ketemu nih. Jadi kalau misal dari A ke B itu ada fungsi F. Terus hasilnya kan ini, hasilnya segini. Nah, dari hasil ini ternyata nanti masih diolah lagi nih ke dalam mesin G. Hasilnya ke C ini. Nah, maka ini ke sini itu bisa kalian sebut dengan G bundaran F atau GFX gitu. Terus jika ini sama aja, jika F memetakan dari A ke B, G memetakan dari B ke C, dan H itu adalah himpunan bagian dari C, maka kita memiliki G bundaran F.
Nah, maka ini G bundaran F inverse. Ini inverse-nya itu sama dengan F inverse, buka kurung G inverse H. Ini cuma pemanasan aja. Nah, sekarang kalau ini udah mulai kepanas beneran.